Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu, kami dapat menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya puji-pujian dan penyembahan ini menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan sebelumnya kami memohon ampuni kami, kuduskan kami. Dan kami percaya Engkau yang menolong kami untuk kami dapat mengerti firman. Penuh ibadah ini dengan kuasa dalam Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat kesetan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan demikian juga keluarga kami dimanapun mereka berada pada saat ini, kami serahkan dalam kuasa untuk dibungkus dengan kuasa dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Saya percaya bahwa kita siap mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, karena ini adalah makanan surga. Oleh karena itu, mari kita buka Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita bergantian membacanya. Pencobaan di padang gurun. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang benar. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pelan-pelan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau akan menyembahkan dan mereka akan meletakkan engkau di atas supaya Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawa keluar ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua keadaan dunia dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkata Yesus kepadanya, dengarlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berharap. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Ini adalah pencobaan di padang gurun. Dikatakan bahwa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Yesus adalah taat. Roh Kudus menuntun Yesus Kristus ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam lamanya, dan dia berdoa di padang gurun itu. Dia tidak makan dan tidak minum. Saudara yang diberkati, adakah kita juga ketika dituntun oleh Roh Kudus mau menaati tuntunannya? Halo? Amin. Dikit.
Yesus dituntun oleh Roh Kudus dan Yesus Kristus mengikuti tuntunan Roh Kudus itu. Kalau kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan Yesus, marilah kita melakukan tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, untuk tidak melakukan perintah si jahat, tapi perintah Yesuslah yang melakukan. Dan ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, lolos Tuhan Yesus. Tidak batal puasanya. Tapi kadang-kala batal puasa kita, aduh sakit mah, lapar. Saudara, kalau saudara sakit mah berpuasa, mahmu itu sembuh. Amin. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya, maka Yesus merasa lapar. Karena Yesus 100% manusia pada waktu itu. Dan iblis tahu saat-saat orang mengalami lemah, lapar, dia goda, nggak usah puasa. Ketika manusia dalam keadaan bermasalah, maka iblis datang. Karena dikatakan di situ, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu menjadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup karena firman Allah. Amin. Saudara yakin itu? Amin. Manusia hidup karena firman Allah. Engkau dibentuk karena firman Allah. Marilah kita membentuk manusia yang segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka menguasai bumi. Makanya kita jadi manusia pertama dijadikan seperti itu. Tapi setelah itu tidak lagi diciptakan seperti Adam dan Hawa. Jadi manusia bukan hidup dari roti. Firman-Nya berkata, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi sukacita, damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Itu soal kerajaan surga. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan makanan. Banyak makan kolesterol, banyak makan gendut, lalu gendut serangan jantung. Saya melihat di YouTube bagaimana orang gemuk itu, waktu ditanya kepadanya dia manifestasi, beratnya nggak terlalu berat, hanya 200 kilo. Dan ditanya kepadanya, mengapa kamu gemuk seperti ini? Iya, karena saya mau bunuh dia. Roh bunuh diri. Tapi Yesus berkata, bukan karena roti saja. Jadi kalau saudara suka makan banyak, tanya Tuhan, benar gak saya makan ini? Maksudnya, jangan hanya makan minum pekerjaan kita, tapi bacalah firman Tuhan itu. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah benar-benar makanan kita. Yes. Maka ketika engkau berhadapan dengan rayuan gombal, rayuan Pulau Kelapa dari Pulau Nias, bilang nama dia, di dalam nama Yesus, rayuan gombal saya tolak. Kita di Nias, kita di daerah Toba, di mana-mana orang menikah yang dipikirkan makan, 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 si bimbang. Gara-gara makanan, maka orang berkelahi. Gara-gara makanan, maka orang bunuh-bunuh.
Di Dumai enggak ada, tapi di kampung saya lagi. Minggu lalu terjadi pembunuhan karena makanan. Jadi saya mau berkata kepada saudara, makanan tidak membawa kepada keselamatan. Setelah dimakan masuk kemana dia? Keluar kemana? Keluar kandang panggil ke jamban. Ke WC. Harum apa? Parfum. Saudara yang diberkati, saya mau berkata kepada saudara, yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, baca firman, baca firman, lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Firman itu hidup kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang menusuk karena darah, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Makanya kalau kita beritakan firman Tuhan kepada iblis, iblis pergi. Pasti saudara banyak merasakan. Dan Yesus mengingatkan kepada iblis. Maka saudara juga mengingatkan kepada iblis. Iblis, jangan dekat-dekat sama saya ya. Ya, iblis, jangan suruh-suruh saya makan terus, jajan terus. Tapi firman Tuhan berkata, hanya baca firman dan makan firman, itulah yang lebih baik. Itu hal yang pertama. Iblis tidak pernah berhenti untuk meraih manusia. Jangankan manusia tidak bisa diraih, jangankan manusia tidak diraih, Tuhan Yesus diraih. Rayuan gombal iblis itu macam-macam. Sayang, I love you sayang. Oh masih hidup lu lagi? Iya Pak. Boleh nggak ya? Boleh apa? Iya jalan-jalan ke pantai, berpegangan tangan mereka. Udah berpegangan tangan, meningkat, membelai rambut. Jangan beri peluang kepada iblis. Pekerjaan iblis hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan keselamatan. Yesus diajak ke kota suci, dan Yesus diletakkan di hubungan baik Allah. Dan iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau dan engkau tidak jatuh ke bumi. Saudara, iblis mempergunakan firman Allah yang ada di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Malaikat Tuhan akan menatang engkau, kakimu tidak terjatuh padamu. Jadi iblis tahu firman Allah. Makanya saudara harus tahu firman Allah, supaya saudara tidak tersesat. Saya lihat di Facebook banyak sekali diperdebatkan tentang firman Allah. Tapi saya katakan jangan berdebat tentang firman Allah, tetapi lakukanlah firman Allah. Akhirnya mereka di Facebook itu memaki-maki. Apakah itu dari Roh Kudus? Bukan, tapi itu adalah dari iblis. Nggak usah ditanggapi. Yang seharusnya saudara tidak perlu saja jadi berdosa. Saya ingatkan seorang hamba Tuhan, karena dia tulis di situ debat ilmiah. Saya bilang, janganlah terpancing kepada antikristus.
Dia katakan, iya Bapak Gembala, terima kasih. 1 jam setelah itu muncul lagi mereka, berdebat lagi. Wah, ini harus blokir, biar aja lah mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka menggunakan firman Tuhan untuk menyesatkan manusia. Iblis menggunakan firman Tuhan untuk Tuhan jatuh dalam dosa. Jatuhkanlah dirimu sesuai dengan firman Allah. Malaikat-malaikat akan menatang engkau dan engkau tidak terangkut padamu. Berapa banyak orang yang tersesat, orang Kristen, karena iblis menyesatkan. Di mana dia menyesatkan? Ayolah, ada yang lebih gampang. Kamu kan sakit, udah pakai jimat saja. Padahal Alkitab berkata, orang yang pergi kepada dukun, pergi kepada ahli ujung, pergi kepada tukang sihir, adalah perseteruan dengan Tuhan dan tidak akan diselamatkan. Baca nanti di Ulangan 18 ayat 4 sampai Ulangan 18 ayat 10 sampai 14. Baca. Tapi saya nggak baca. Tapi itu adalah perseteruan dengan Tuhan. Iblis memutarbalikkan firman, kata firman, jangan pergi kepada tukang sihir, jangan pergi kepada kuburan berkomunikasi dengan Allah. Tapi iblis bilang, nggak apa-apa kok. Saudara, yang main-main dengan dukun, apalagi kalau ada jemaat yang jadi dukun, bertobat. Ada yang jadi dukun di sini? Ada, hanya nggak ngaku. Ada, saya tahu dukun. Mana wajahnya? Saya lihat orangnya pendek. Bertobat, dukun, dan yang pergi ke dukun. Saya sudah baca 2 minggu yang lalu bagaimana orang bergaul dengan iblis itu. Hidupnya akan binasa. Jadi jangan dengar. Lalu apa kata Tuhan Yesus Kristus? Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis, jangan coba-coba. Cobai saya, karena saya adalah anak Allah. Saya berasal dari Allah. Aku mengalahkan engkau iblis, karena saya telah diberikan otoritas surgawi kepada saya. Makanya banyak baca firman Tuhan. Jadi engkau bisa berdialog dengan iblis itu. Dan berkata, engkau tidak ada hak di sini. Ku injak kepalamu. Ada nyanyiannya tadi kan? Ku injak kepalanya. Benarkah saudara pernah menginjak-injak kepala situ? Saya tanya. Halo? Pernah saudara injak-injak kepalanya? Kapan? Kapan saya mau tanya? Dalam doa. Pelan-pelan. Dalam doa. Dalam doa. Ya, dalam doa kau injak. Jangan hanya nyanyi aja, ku injak-injak kepalamu ular. Maka ular, hah? Ngapain? Mau injak kepalaku katanya. Ngapain? Katakan, iya ular, aku injak kepalamu karena telah diberikan kuasa kepada saya.
Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Lukas 10 ayat 19. Jadi kalau kita berani mengatakan ku injak kepala ular, tahu firman-Nya. Makanya ada nyanyian itu, karena ada firman-Nya. Bukan sekedar nyanyi saja. Banyak macam firman. Kepadamu telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh. Musuhmu siapa? Iblis, ular itu. Dan kalajengking itu penyakit itu. Haleluya. Amin. Jangan lagi bergaul kepada mereka. Lalu dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan diperlihatkanlah kepada Tuhan Yesus Kristus keindahan bumi ini. Dikatakan di situ kemegahannya, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Maka berkatalah Yesus dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini iblis ini kurang ajar ya, namanya iblis kan. Saya bilang iblis itu kurang ajar. Mengapa? Karena hak milik Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, diakui miliknya. Halo? Yang bukan milikmu jangan engkau miliki, katakan milikmu. Itu namanya apa? Orang Kristen sering begitu. Oh, ini milikku, ini milikku. Bertobat. Yang bukan milikmu engkau katakan milikku. Halo? Amin. Adakah di sini? Enggak ada yang ngaku. Haleluya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan, Tuhan Yesus ditipu sama iblis. Kadang-kadang manusia juga menipu Tuhan Yesus. Yang milik Tuhan Yesus perpuluhan, dia bilang enggak milikku. Halo. Halo. Amin. Amin. Kita slow sekarang khotbah. Nanti dibilang apa? Pak Gembala marah-marah. Saudara yang kekasih, bertobatlah. Jangan menguasai harta milik Tuhan Yesus. Amin. Jangan menguasai harta milik orang lain. Ingat, mungkin engkau sekarang beruntung, tapi sebentar lagi akan buntung. Tahu buntung? Dipotong. Yang motong nanti Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berdoa. Artinya, patuhi sajalah aturan Tuhan. Jangan ngaku-ngaku bahwa kerajaan ini adalah milikmu. Tapi tahu iblis, ikuti aja permainannya. Karena memang tempatmu udah disediakan iblis di neraka. Jadi orang pembohong udah siap neraka tempat. Saya mau berkata jujur kepada saudara, karena ini firman.
Apalagi kalau Roh Kudus sudah berbicara. Maka sangat besar risiko. Firman Tuhan berkata, buat apa engkau memiliki dunia ini, tapi engkau tidak mendapatkan keselamatan. Makanya saya mau jadi hamba Tuhan. Tahun 86 saya memulai pelayanan. Saya masih muda waktu itu. Sekarang pun masih muda. Kenapa saya bilang masih muda? Ya karena firman Tuhan berkata, umur 100 tahun kata firman Tuhan, masih anak-anak. Kita masih muda. Amin. Haleluya. Jadi jangan engkau mencoba itu adalah. Artinya janganlah engkau coba-coba iblis. Kamu akan dihajar. Udah buat kesalahan lagi, buat kesalahan iblis. Iblis itu gak habis-habis. Kata, dia licik. Dia mau menaklukkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus tidak bisa dilakukan. Dikatakan oleh Yesus, engkau iblis. Lalu iblis meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dan malaikat-malaikat melayani Yesus Kristus. Ketika engkau mengusir kuasa kegelapan, mengusir dari dirimu sendiri yang merayu-rayu engkau untuk melakukan dosa, setelah engkau menyuruh dia pergi, memerintahkan dia pergi, maka barulah malaikat-malaikat itu akan datang kepadamu. Tanpa peperangan lagi, tanpa dia pergi, malaikat tidak akan datang. Amin. Haleluya. Cepat ya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Mungkin besok, mungkin nanti, mungkin tahun depan. Tapi lama atau cepat, mau atau tak mau, suka atau tidak, pasti hari kematian akan datang. Apakah sudah siap? Harus siap. Makanya kita harus mengusir rayuan pulau kelapa si iblis itu.